Ada yang bilang anak-anak seperti kami tidak punya masa depan. Gimana ya, aku kepengen menjadi sukses, tapi aku tak bisa berjalan sendiri. Bagaimana ya aku bisa bersekolah tinggi seperti anak-anak yang lain? Tingginya kesenjangan pendidikan, kesenjangan sosial ekonomi, hingga angka keluarga kurang mampu masih menjadi pekerjaan rumah bagi Indonesia. Anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan tereksploitasi serta terabaikan hak-hak hidupnya. Akibatnya, banyak anak-anak kesulitan memperoleh kehidupan dan akses pendidikan yang layak. Seperti efek domino, hal ini terus-menerus diwariskan oleh masyarakat di bawah garis kemiskinan dari generasi ke generasi. Rumah Hati Suci hadir untuk terlibat dalam kontrak sosial yang berupaya menjadi penggerak perubahan. Berpedoman pada moto Hati Suci, yaitu kasih, harapan, dan masa depan, Rumah Hati Suci menjadi bentuk kontribusi serta karya nyata yang memperjuangkan 10 hak anak bagi anak-anak yang kurang mampu. Melalui prinsip pemberdayaan dan jaminan pendidikan, tujuan tersebut dilandaskan pada pendidikan karakter untuk mendorong penguasaan 4 pilar kompetensi, yaitu how to know, how to do, how to live with others, and how to be. Kita ingin anak-anak Indonesia, terutama anak-anak yang kita asuh di Rumah Hati Suci, memiliki karakter yang unggul, mandiri, serta mampu berperan di dalam masyarakat. Untuk itu semua, kita membuat Rumah Hati Suci guna menampung, memelihara, mengembangkan potensi yang ada di dalam diri mereka. Tidak semua anak mendapat haknya. Anak-anak berhak untuk bermain, memperoleh pendidikan yang baik, gizi yang cukup, serta rasa aman. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semua yang ada di sini untuk peduli dan terlibat dengan apa yang kita lakukan di Rumah Hati Suci. Berdiri sejak tahun 1914 dengan nama Rumah Perlindungan Anak Hati Suci, Rumah Hati Suci berawal dari inisiasi seorang wanita keturunan Tionghoa bernama Ao Cui Lan, atau lebih dikenal dengan nama Nyonya Li Qianchun, yang mendirikan tempat penampungan bagi para korban perdagangan perempuan. Menjadi benteng perlindungan bagi kaum tertindas, Li Qianchun pasang badan dan tak gentar melawan mafia dan mucikari. Ia berhasil menyelamatkan puluhan perempuan muda yang akan dijual, lalu memenuhi kebutuhan tempat tinggal, makanan, hingga pendidikan yang layak. Lebih dari 100 tahun kemudian, lembaga ini tak hanya bertahan, tapi berkembang menjadi agen perubahan pemutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Rumah Hati Suci masih berdiri untuk meneruskan nilai kemanusiaan dan semangat Li Qianchun dalam memperjuangkan hak-hak anak dan perlindungan perempuan. Rumah Hati Suci ini sejatinya adalah rumah, tempat anak mendapatkan kasih dan perhatian yang utuh, tempat mereka membangun harapannya untuk menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu anak tidak hanya mendapatkan makanan dan pakaian yang cukup, tetapi juga pendidikan formal dan pendidikan non formal. Jadi ada kegiatan-kegiatan keterampilan yang ada di Rumah Hati Suci. Antara lain paduan suara, ada kelas balet, ada kelas bela diri, dan ada juga kursus-kursus singkat seperti kelas memasak, kelas-kelas kecantikan, kelas merangkai bunga, kemudian ada les bahasa Inggris, dan sekarang kami sedang mengusahakan untuk les bahasa Mandarin. Di samping itu juga ada sharing secara berkala antara anak-anak dan pimpinan panti, tempat mereka bisa curhat tentang masalah apa saja, dan juga sharing berkala anak bersama para pengasuh. Kesan pertama yang paling saya rasakan, paling kental terasa itu adalah suasana kekeluargaan. Sangat tinggi suasana kekeluargaan di tempat ini, baik antar anak atau anak dengan pengasuh maupun antar pengasuh. Kami di sini sudah seperti satu keluarga besar. Berkat sarana pemaksimalan kompetensi,
anak-anak asuh Rumah Hati Suci kerap mendulang prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Pengelola berupaya terus memfasilitasi anak-anak dalam berekspresi dan mengasah keberanian melalui dukungan di berbagai ajang kompetisi. Shalom, perkenalkan, nama saya Lucia Seatirta. Saya adalah alumni daripada Rumah Hati Suci. Saya pernah bergabung di Hati Suci dari tahun 1962 sampai tahun 1970. Saat ini saya bekerja di Manulife Indonesia dengan posisi saya adalah Sales Director Agensi Prima. Saya sangat bersyukur masa lalu saya telah membentuk saya menjadi orang yang disiplin, menjadi orang yang teratur, menjadi orang yang jujur, bisa dipercaya, rajin belajar, rajin bekerja, dan itu semua membawakan hasil yang luar biasa buat pekerjaan saya. Nah, untuk hidup saya lebih layak dan lebih baik, saya coba berusaha hidup dengan tough, dengan gigih, bekerja dengan baik, sehingga seperti sekarang saya bisa terjadi, itu adalah karena masa lalu saya yang luar biasa dari Tuhan bentuk di sana. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih untuk Panti Asuhan Hati Suci yang telah mendidik saya selama 9 tahun, dan semoga adik-adik saya juga ada yang seperti saya mengikuti, mereka juga bisa berhasil dan sukses di dalam pekerjaan maupun di dalam rumah tangganya. Terima kasih, Tuhan berkati. Dalam menjalankan misi Rumah Hati Suci, kami tidak bisa bergerak sendirian dalam menjalankan roda kehidupan para anak-anak asuh. Tanpa keterlibatan dan semangat gotong royong orang-orang baik, Rumah Hati Suci tak mungkin bisa bertahan lebih dari 1 abad lamanya. Saya bercita-cita ingin menjadi dokter hewan. Saya bercita-cita sebagai arsitek. Cita-cita saya pemain futsal. Saya bercita-cita menjadi pengusaha. Cita-citanya jadi dokter gigi. Cita-cita saya ingin menjadi orang kaya agar bisa membantu banyak orang. Mari bergandeng tangan bersama Rumah Hati Suci dalam menjamin hak-hak kehidupan dan pendidikan bagi anak-anak bangsa yang membutuhkan.